wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan salatu wassalamu ala ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa ngaji ya bersama dalam keadaan sehat walafiat. Ini masih melanjutkan kajian kita terkait dengan iman kepada para malaikat ya. Lalu yang terakhir ya kajian, bukan terakhir ya. Iya betul, yang terakhir iman kepada qada dan qadarnya Allah. Ya, iman terhadap apa? Qada dan qadarnya. Ya, kalau malaikat kita anggap selesai karena alamnya beda dengan kita dan kita enggak terlalu penting untuk tahu itu gitu ya. Penting meyakini ada malaikat Allah dan mengutus malaikat itu hukumnya adalah apa? Jaiz fi haqqihi ta'ala. Malaikat punya tugas, punya fungsi. Malaikat tidak mungkin la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Oke ya. Mungkin yang perlu saya tegaskan sebelum masuk pada iman qada dan qadar, perbedaan manusia dengan malaikat itu. Kalau manusia itu kan diciptakan dengan dimensi yang kompleks ya. Dimensinya itu kompleks, dimensi atau unsurnya itu kompleks sekali. Ada dimensi akliyah, ada dimensi ruhani. Sudah? Foto sudah? Video sudah? Ayo sudah. Nah, balik ke sana. Foto-foto dong. Jadi ada dimensi dari mana? Wih, itu jelek. Nah itu belum foto itu. Apa? Oh no, siapa itu? Cek, Nes. Ada anggota baru ya. Jadi kalau manusia itu dimensinya adalah dimensi yang bersifat kompleks. Kalau malaikat itu dimensi tunggal, tidak ada kompleksitas kembangannya begitu ya. Tidak ada sesuatu yang rumit lah untuk terkait dengan ciptaan malaikat itu. Karena memang tidak ada fungsi-fungsi yang seperti dilakukan manusia. Manusia fungsinya pun juga kompleks kan. Sebagai Abdullah itu pasti, karena semua yang diciptakan Allah itu pada hakikatnya adalah Abdullah, hambanya Allah. Malaikat pun juga Abdullah. Ya, semua alam semesta ini adalah Abdullah, semuanya adalah hamba Allah. Maka semua bertasbih dengan caranya masing-masing. Karena semuanya itu sesungguhnya adalah hidup. Hidup artinya dia punya cara tersendiri untuk bagaimana hidup, bagaimana menyembah kepada Allah, bagaimana mereka melakukan proses kehidupan antar mereka itu. Yang hukum atau aturannya tentu tidak sama, gitu ya. Kalau manusia ini bahasa hidupnya manusia kan kita terkotak oleh pemahaman hidup itu ya bernyawa, hidup itu ya bisa makan, bisa minum gitu ya. Bisa makan, bisa minum. Itu kan definisi kita melihat hidup. Tapi kalau Anda mendefinisikan bahwa pohon itu hidup, kan tentu sudah berbeda. Kalimat hidup itu, binatang itu hidup. Pendefinisiannya sudah berbeda. Gitu. Sehingga kita meyakini bahwa semua yang diciptakan oleh Allah itu sebagai hamba Allah dan semua punya cara kehidupannya sendiri. Punya hukumnya sendiri. Nah, termasuk di dalamnya makhluk Allah yang berupa malaikat itu. Setan itu juga makhluk Gusti Allah, juga hambanya Gusti Allah, diciptakan dengan dimensi yang berbeda gitu loh. Nah, kita meyakini semua yang diciptakan Allah itu ada hikmah, ada hikmahnya, ada hikmah bagi manusia gitu. Hikmah itu di dalamnya manfaat. Termasuk setan pun itu ada hikmahnya diciptakan. Ben kita ini juga hati-hati, ben kita ini mau ngaji, ben kita ini ada waspada kan begitu ya. Ben jelas gitu. Siapa yang punya ketahanan menerima gangguan setan, sapa sing gak itu kan ben jelas. Jadi hikmah itu pasti ada semua. Makanya Allah mengatakan tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah ini yang sia-sia. Abasan itu tidak ada. Abasan itu yang main-main ya. Yang tidak ada gunanya, yang tidak ada fungsinya. Semua itu berarti ya mencakup semua. Semua.
Tidak ada pengecualian gitu. Apapun bentuk makhluknya. Anjing sekalipun yang najis itu ya ada hikmahnya, ada hikmah. Ada manfaat untuk kehidupan ini. Meskipun bentuk manfaatnya itu berbeda. Sesuatu yang najis yang tidak boleh kita makan bukan berarti lalu tidak ada manfaat. Manfaat itu tidak mesti dikonsumsi, dimakan, ya. Kan tergantung, karena kita ini punya kebutuhan banyak hal ya manusia itu. Tapi intinya semua yang diciptakan itu untuk manusia. Intinya itu. Karena fokus agama, fokus kehidupan ini ada pada manusia yang diciptakan dengan tugas sebagai Abdullah maupun sebagai Khalifatullah. Maka bahasa Al-Quran, huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Waladzi khalaqalakum, huwa utai Allah iku alladzi dzat. Khalaqa yang menciptakan sapa alladzi lakum. Lakum itu untuk kamu semua. Khitabnya ini kepada manusia. Ma sesuatu, ma barang. Barang sesuatu itu ya semua gitu. Ma itu di dalamnya bisa tumbuh-tumbuhan, bisa binatang, bisa udara, bisa malaikat, bisa jin, bisa setan, itu ya, ma, semua. Bisa yang tampak, bisa yang tidak tampak, gitu ya. Karena Allah, Zat yang Maha Kuasa menciptakan semua. Nah, kata Allah itu, ma itu lakum, untuk kamu. Fil ardi, dan itu ditegaskan lakum jami'an. Ma, jami'an, seluruhnya. Jadi ada taukid, jami'an itu taukid dalam bahasa Arabnya itu namanya taukid. Kullun jami'un itu waladzi khalaqalakum. Nah, cuman tentu yang harus kita pahami, semua yang diciptakan untuk manusia ini kemanfaatan atau menyikapi, menggunakan terhadap sesuatu yang diciptakan itu ada aturan, ada prosedur, ada cara gitu ya, ada kegunaan masing-masing, ada fungsi masing-masing. Kalau Allah menciptakan batu, tentu batu bukan untuk dimakan, untuk digawe bangunan, karena manusia ini butuh rumah. Kalau Allah itu menciptakan yang namanya tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan itu bisa untuk makan sapi, makan kambing, kambingnya dimakan manusia lagi kan? Tretong itu najis kan? Tapi ada enggak manfaatnya untuk manusia? Ada, pasti. Gitu. Jadi untuk mengetahui manfaat itu, maka kita harus berilmu, kita diberi akal, akal itu yang mengilmoni kita. Sesungguhnya ilmu itu untuk mengungkapkan terhadap seluruhnya, bahwa intinya itu ke sana, bahwa segala sesuatu itu ada manfaatnya, ada manfaatnya, lalu kemudian kita bilang, Allah Zat yang Maha Kuasa, Allah Zat yang Maha Bijaksana, Allah Zat yang Maha Kasih Sayang, gitu loh ya. Ujung akhirnya semua ilmu itu prosesnya harus itu. Ma'rifatu madzahiri awsafillah fil alam. Semua ilmu itu pada dasarnya ujungnya adalah untuk makrifat, untuk mengetahui, menyadarkan diri kita ini bahwa ada madzahir, ada sesuatu yang menjadi bukti tentang keagungan Allah dalam alam semesta ini. Semakin kita banyak berilmu, seharusnya kita semakin yakin dengan ilmu, gitu ya. Yakin dengan ilmu dengan yakin membabi buta kan beda, ya tak? Yakin itu dengan hujjah itu tentu berbeda dengan yakin yang norok bunte. Apa? Norok bunte itu apa? Bahasa Inggris Timur itu ya. Norok bunte itu. Pokoknya melok-melok ya, yakin ya. Anda yang punya ilmu fisika tentu akan lebih yakin ketika mengkaji fisika itu begitu teraturnya, mengkaji kimia begitu teraturnya, mengkaji matematika, biologi begitu teraturnya, bahasa itu juga begitu kompleksitasnya, gitu kan? Dengan segala keindahannya, maka itu sebenarnya harus berujung kepada subhanaka rabbana ma khalaqta hadza batil. Harus memunculkan ujungnya ilmu itu harus subhanallah. Ujungnya ilmu itu harus alhamdulillah. Ujungnya ilmu itu adalah masya Allah, subhanallah. Itu sudah isinya. Subhanallah itu. Ujungnya ilmu itu harus ke sana. Nah kita ini di pesantren berusaha untuk menciptakan itu. Tapi subhanallah itu ada ilmu gitu ya. Memang kita betul-betul punya keyakinan, tahu betul kenapa subhanallah, bukan hanya sebagai doktrin. Kalau nggak diilmuni dengan fisika, nggak diilmuni dengan matematika, maka subhanallah itu doktrin. Hanya masuk dalam keyakinan.
Nah, kalau kita yang kita kenali kan enggak. Maka kita kenapa harus belajar ilmu umum istilahnya ya, padahal itu mestinya tidak perlu ada. Gitu. Dikotomi itu tidak perlu ada. Kenapa kita harus belajar ilmu kedokteran? Kenapa kita harus? Karena kita ingin subhanallah kita ini berilmu, punya hujah, punya logika, punya bayinah. Meskipun itu tidak harus. Kita tanpa itu sudah yakin Allah itu maha itu. Tapi kan keyakinan itu ketika diberikan kekuatan hujah, tentu akan lebih mudah ketika kita memahamkan juga kepada orang. Karena orang kan butuh hujah, butuh dalil itu kan. Nah itu yang saya maksudkan itu. Kenapa kita mengintegrasikan proses pembelajaran di pesantren Aqobah ini dengan keutuhan, dengan keterpaduan. Istilah kita dengan syumuliyun, itu integratif. Itu. Karena kita ingin pada akhirnya semua yang kita didik itu, ya anak-anak kita itu pada ujungnya berilmu itu adalah subhanallah, pada ujungnya alhamdulillah, pada ujungnya apa? Masya Allah, pada ujungnya apa? Allahu Akbar. Jadi semua madhahir itu akan tampak di sana. Sehingga di sini kan kita ajak ngaji gitu ya. Kamu yang lebih punya disiplin ilmu dulu kita ngajikan supaya logika keilmuan itu tidak berhenti sebagai ilmu, tapi bisa menuju bahwa ini ada kekuatan di balik ilmu yang menjadikan kita harus subhanallah itu. Yang subhanallah juga begitu, kamu jangan cek kosong lah gampangannya ya. Subhanallahnya itu jangan cek kosong, hanya doktrin gitu. Tapi Anda punya hujah yang memperkuat itu. Meskipun sekali lagi untuk beriman tidak perlu harus logika, tapi Allah kan bolak-balik bicara dalam Quran, afala taqilun, afala tatadzakkarun, alam taro. Ya gitu, alam taro itu berarti yang diajak bicara itu adalah logika kita, alam taro itu. Yang disuruh untuk berdialog itu adalah logika dan pikiran kita. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin, ara'aita kaifa dan seterusnya. Itu mendorong terhadap logika ilmiah itu sesungguhnya ya. Yang tentu itu ujungnya apa tadi? Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina. Itu ya. Semua guru Aqobah 1, Aqobah 4, pimpinan, staf, saya minta mindset itu menjadi keyakinan kita. Jadi berilmu yang kita lakukan, pendidikan yang kita lakukan, itu menuju kepada idrak. Ma'rifatu idraku sifatillah. Idraku sifatillah, madhahiru sifatillah, awsafillahi fil alam ini. Jadi bagaimana dengan ilmu itu lalu kemudian kita berusaha untuk menemukan terhadap sifat-sifat keagungan Allah yang kita yakini itu dengan hujah, dengan dalil. Karena kita ini alhamdulillah dilahirkan sudah dalam keadaan punya iman. Pelan-pelan iman yang kita terima secara warisan itu lalu harus kita ilmoni, kita ilmoni menjadi hujah yang betul-betul memantapkan idrok kita. Idrok itu penemuan kita, kesimpulan kita terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya katakan integratif. Enggak, ilmu agama tidak boleh berdiri sendiri. Ilmu umum tidak boleh terputus dari agama. Dia harus menyatu. Menyatu itu bersenyawa, jadi bukan hanya sekedar bergandengan. Ya, beda kan ya. Kalau bergandengan itu kan mujawir. Ini mukhalid. Mukhalid itu sudah betul-betul campur gitu ya. Campur bersenyawa itu bahasa Arabnya mukhalid. Kalau mujawir itu hanya bersanding. Dia ditempelkan saja. Dia bukan menjadi ilmu yang menjustifikasi, memberikan sekedar justifikasi, memberikan sekedar legitimasi saja, tetapi betul-betul memang ya kita berbicara matematika itu ya berbicara agama gitu ya. Berbicara agama itu ya berbicara matematika, itu nggak bisa dipisahkan. Logikanya begitu. Nah, tinggal persoalannya kan perlu manajemen. Manajemen bagaimana mengajarkan itu yang lalu kemudian menjadi efektif, menjadi tidak membebani, kan begitu ya. Jadi tidak membebani. Karena apa? Saya katakan manusia diciptakan dengan kompleksitas tadi itu gitu ya. Sehingga kemarin ketika Anda bertanya, kenapa Al-Quran itu kok tidak tematik dengan satu tema yang berurutan, yang terstruktur dalam satu tema? Ya karena hidup ini tidak bisa tematik gitu ya.
Hidup ini tidak bisa linier dalam satu struktur yang sama. Tapi hidup ini adalah zigzag. Ya, hidup ini begitu kompleksitasnya itu begitu kuat. Ketika kita berbicara makan kan nggak bisa kita melepaskan diri di sana. Ada aspek ilmu-ilmu yang lain gitu. Ada pemahaman yang lain. Makanya kenapa Al-Quran tidak berbicara secara tematik dalam tema pembahasan tertentu, umpamanya tentang wudhu saja, fikih saja gitu. Kadang Al-Quran itu berbicara tentang Nabi, tapi berbicara makan, gitu kan. Karena Nabi itu juga Rasul itu juga manusia, kan begitu toh, untuk menegaskan. Jadi seharusnya pembelajaran itu begitu. Jangan terlalu terintegrasi itu yang agak rumit tuh, Mas. Kurikulum ke-13 itu kan lebih ke sana sesungguhnya. Ya. Jadi setiap tema itu dia berada dalam satu integrasi keilmuan. Ya. Enggak salah loh ya, karena saya sudah bukan zaman saya ke-13. Saya dulu masih K1, KW1 ya. KW1. Yang kurikulumnya ganti-ganti terus gitu kan. Tapi intinya kalau kita dari dulu sudah berpikir itu. Ilmu itu enggak boleh terpecah gitu. Makanya kita hanya membaginya bukan ilmu umum, ilmu agama, tapi fardu ain, ilmu fardu ain, lalu kemudian ilmu fardu kifayah. Kenapa? Karena kita menyadari kompleksitas manusia tadi ini. Contoh ya, saya ketika lalu berpikir menciptakan, orang berbicara membangun sebuah lembaga. Membangun lembaga itu kan butuh kompleksitas yang tidak sekedar bisa ngaji. Gitu. Kalau lembaga pesantren contohnya, tentu seorang kiai itu tidak bisa hanya sekedar berpikir dia tahunya hanya ngaji saja. Dia tidak tahu manajemen, tidak bisa. Kalau dia hanya tahu ngaji saja, maka dia hanya bisa mengajar. Tapi untuk ngeramut lembaga tentu akan menjadi masalah. Nggak ngerti bagaimana cara mengatur lembaga, manajemen keuangan, manajemen orang, manajemen sumber daya orang, manajemen komunikasi, itu akan rumit. Gitu. Nah, di situ saya katakan kompleksitasnya itu. Jangankan kok sebuah lembaga, diri kita saja lah menghadapi hubungan di dalam keluarga itu kan butuh kompleksitas gitu ya. Anda yang umpamanya ahli fisika kan tidak mungkin berhadapan dengan istrinya dan anaknya hanya dengan rumus fisika. Hah? Bisa? Menghadapi istrinya hanya dengan dalil rumus fisika saja. Kan tidak bisa. Di sana harus ada manajemen komunikasi, ada kemampuan untuk memilih kata, ada kemampuan agama untuk memahamkan sesuatu yang paling dalam, bahkan ada perasaan yang nggak ada rumusnya. Perasaan nggak ada rumusnya. Ya, hidup itu kalau ada rumus itu gampang. Nah, dalam hidup itu banyak hal yang juga tidak ada rumus, dan itu ada wilayah hati dan perasaan tadi ini. Hati dan perasaan, itu hanya persoalan kepekaan. Sulit kan berbicara dengan perasaan itu. Makanya berbicara dengan wanita lebih rumit. Karena porsi perasaannya lebih tinggi gitu ya. Kalau laki-laki kan tidak punya perasaan. Jadi berbalik. Nah, yang lanang kan tidak punya perasaan. Semuanya berdasarkan rumus dan logika. Ya sudah, belum sak mini ya sak mini, kalau sak mini, aku mulai sak mini gitu. Itu rumus banget gitu ya. Yang itu kan enggak. Dia ada air mata yang tiba-tiba keluar. Ya, bayangkan kan? Nah, itu ya. Ini khusus yang sudah pernah, yang punya wanita loh ya. Tapi kan punya, untuk Niki tidak berlaku ini ya. Oh, itu sulit dirumuskan, Makanya jangan menggunakan logika saja. Bubar kabeh nanti itu jadinya ya. Bubar kabeh. Oke, saya kira itu kompleksitasnya. Nek malaikat itu diciptakan sudah selesai tadi saya katakan. Tidak perlu proses, dia tidak begitu kompleks, dia hanya satu dimensi, tugasnya juga sudah jelas. Makanya kenapa malaikat tidak perlu ilmu, dia tidak perlu Al-Quran. Al-Quran itu bukan untuk Tuhan. Al-Quran itu untuk manusia, bukan untuk malaikat. Karena malaikat sudah selesai, tidak perlu diatur itu. Setan juga tidak perlu, untuk apa? Dia memang tidak perlu diatur, kayak sudah diatur ya, kayak sudah diatur gitu. Jadi untuk siapa agama? Agama untuk siapa? Untuk Tuhan atau untuk manusia? Manusia. Al-Quran otomatis untuk manusia. Makanya terjemahkan bahasa Al-Quran dengan bahasa manusia. Jangan sok terlalu Al-Quran itu seakan-akan untuk Tuhan.
bahwa kita ini hidup ini untuk Allah, itu yang harus, gitu ya. Hidupnya kita dan alam semesta ini untuk Allah. Supaya hidup kita bisa untuk Allah, karena kita ini kompleks, maka Al-Quran itu harus kita paham. Karena Al-Quran itu adalah wujud dari apa yang dikendai, yang dikersakno Gusti Allah itu wujudnya dalam bentuk Al-Quran. Kalau kita ingin tahu apa sih yang dikarena Allah dengan kehidupan, ya itu Al-Quran. Itu di hadis itu, dawai Nabi itu. Itu di penjabaran para ulama itu, yang memahami itu. Supaya betul-betul kita ini bisa menjadi hamba Allah yang baik. Dan menjadi hamba Allah pun juga bukan Allah butuh kepada kita. Ya, logikanya begitu. Kitanya yang sudah kadung diciptakan, gampangannya ya, terus dipilih untuk diciptakan ini, yang harus bisa memahami tentang arti dari sebuah kehidupan. Malaikat, apa ada yang perlu sarjana gitu, malaikat kan tidak ada. Malaikat Jibril itu malaikat kelas papan atas, tapi dia tidak perlu profesor doktor. Malaikat Jibril itu tidak perlu. Ya. Nek menungso kan ruwet gitu ya. Perlu doktor, perlu profesor, perlu SAG, sarjana alam gaib gitu ya. Gelar, gawe gelar karpe dhewe ya. Itu kan rumit, kalau menurut saya itu rumit. Oke. Itu perbedaannya. Jadi kalau ditanya, kenapa manusia perlu Al-Quran? Karena kompleksitas. Jadi kita perlu menjadi hamba yang benar, yang baik. Kita ada dinamika, ada pertarungan, ada ini. Raqaballahu an-nasa bil aqli wasyahwat. Kuncinya itu ya. Kalau malaikat, raqaballahu al-malaika bil aqli faqat. Tok dengan akal. Dimensinya dimensi tunggal. Kalau manusia dimensinya dimensi yang kompleks tadi, bukan hanya 2 apa 3, kompleks dalam diri kita ini. Kita berbicara jiwa itu apa? Jiwa bercabang-cabang. Kita berbicara nafsu pun juga bercabang-cabang. Akal pun juga, kita akal juga ada akal kanan, akal kiri kan? Wala kesadarannya. Jadi kompleksitasnya luar biasa. Nah, disitulah kita perlu mengilmoni diri agar supaya mendekati di manusia itu yang toto gitu ya, yang benar sebagai Abdullah, sebagai Khalifatullah tadi. Nah, sekali lagi pendidikan kita ini, Aqobah ini, ya, baik yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, semua kita dirikan dengan tekad dan kesadaran tadi. Kita ingin belajar melalui pendidikan ini bersama-sama untuk bagaimana membangun kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang baik ya, yang bisa terus subhanallah, yang bisa terus alhamdulillah, Allahu Akbar, yang semua itu dengan kekuatan hujjah, tidak hanya sekedar doktrin sebagai sebuah keyakinan. Ya, seru kan ini ya. Seru, makanya tugas sampean ini gak enteng gitu ya. Tugas guru-guru di Aqobah ini gak enteng. Tapi bukan lalu berat, tidak gitu ya. Bukan lalu berat, tidak. Semuanya akan menjadi kenikmatan kalau mindset kita sudah benar. Mindset itu cara berpikir kita tadi loh ya. Semuanya akan menjadi enak. Tapi kalau mindset kita ini sudah kadung pikirannya nggak benar ya kan menjadi rumit. Untuk ngkopnya itu salah gitu. Mindsetnya melihat ilmu itu untuk apa. Kayak tadi ya, nek gak podo karo yang tadi saya sampaikan itu, melihat ngajar itu apa, melihat sekolah itu apa. Mindsetnya kalau nggak sama ya semuanya menjadi berat. Bahwa lalu kemudian cara dan macam-macam metodologi sistem itu akan mengikuti sendiri menuju kepada mindset tadi itu. Ada mindset. Terus terang ketika kita mulai mendirikan AIS ini yang paling terbaru AIS lah ya. Ini kan kita tidak terlalu daki-daki untuk mempelajari secara teori konsep manajemen bagaimana sebuah konsep sekolah yang harus bernama internasional tapi ya. Tapi kita kan punya mindset tadi ini gitu ya. Mindset bahwa sekolah itu harus untuk universalisme itu harus ada. Hidup ini tidak perlu disekat-sekat apalagi dalam kehidupan ke depan gitu kan. Caranya karena akhirnya ketemu sendiri-sendiri gitu kan. Masing-masing kita akan mencari cara untuk bagaimana menyesuaikan menuju pada mindset tadi. Karena cara itu sekali lagi jangan menjadi belenggu gitu kan. Seringkali kita sudah terbelenggu dulu dengan cara, bukan membangun mindsetnya. Nah saya tidak, yang harus kita bangun apanya dulu? Mindset. Sampai akan menemukan cara sendiri untuk bagaimana cara mengajar anak supaya itu. Terus terang, saya ketika ngaji di AIS ini,
ketemu sendiri ketika kita berpikir di AIS ini harus berbahasa internasional, lebih ditekankan bahasa Inggris gitu Pak. Saya ngaji akhirnya ketemu diri, saya tidak bisa bahasa Inggris. Tapi saya kan punya guru-guru yang bisa bahasa Inggris. Saya tinggal bilang saja wasiwaki itu apa, wa furudul wudu'i apa bahasa Inggrisnya, oke, utawi piro-piro fardune wudu, apa nah, wa furudul wudu'i. Nah, kayak begini nih, saya tinggal begitu, opo kan gitu. Tidak harus saya bahasa Inggris. Cara seperti itu akan ketemu sendiri. Nah, seringkali kita ini membelenggu diri kita dengan definisi dulu, dengan cara dulu, dengan standarisasi dulu. Nah, kita dibalik dulu, mindset-nya dulu kita toto. Mahua international school, gitu kan? Sekolah internasional itu apa? Mahua terpadu, kalau di Akoba 1, Akoba 4. Mahua takfid sumuli. Apa yang namanya takfid sumuli, yang integratif itu? Semua akan menjadi. Apa yang dimaksud dengan madrasah kehidupan? Anak tahu problem solving di Akoba 1 dengan riset. Itu semua akan bergeser ke sana. Kita akan mencari dan menemukan sendiri cara bagaimana mewujudkan mindset. Persoalan kita harus belajar dari yang sudah punya pengalaman, belajar itu pasti harus. Ya. Tapi dibalik tadi ini, jangan mencari kotak-kotak dulu standar, lalu kita mengkotak diri kita dari dalamnya itu ya. Kita akan tersandera. Makanya saya bilang pada Mas Rul ini, jangan terlalu banyak belajar aturan. Anda akan terkotak terlebih dahulu gitu ya. Belajar membangun mindset, mencari cara bahwa lalu cara-cara yang sudah dilakukan orang lain yang punya sekolah internasional itu kita ambil, kita pelajari, iya. Tapi tidak harus terkungkung dengan mindset dia gitu maksud saya. Mindset itu. Enggak, kira-kira pikiran saya ini logis apa enggak? Betul kan? Bukan karena di depan saya, bukan. Saya takutnya salah kan gitu ya. Logis kan gitu. Karena saya meyakini itu logis dan manusiawi banget. Bahwa pemerintah itu ada yang baik, ya kita ambil, enggak apa-apa. Gitu ya. Tapi jangan terkurung. Pemerintah pun jangan merasa bahwa dia yang paling tahu bagaimana mengatur itu. Kan? Gitu? Kehidupan itu kan sekali kompleks tadi itu ya. Bahwa lalu kemudian ada contoh. Sekedar contoh saja, enggak apa-apa. Gitu ya. Sekedar itu menjadi sebuah pelajaran. Itu kalau dalam persoalan cara loh ya, proses. Nah, mindset dulu. Makanya kenapa Nabi Muhammad membangun manusia itu dengan mindset yang dibangun. Keimanan, menyadarkan proses diri, ini siapa, lalu Tuhan itu siapa, apalah hubungan kita dengan alam itu semata, kayak apa. Baru lalu kemudian ada syariat. Syariat itu pun kan tidak langsung gitu. Dan itu pelan-pelan. Gitu. Karena syariat itu hanya menjadi sebuah sistem untuk membangun, mewujudkan mindset tadi. Mindset kita yang tertinggi itu tadi. Kembalinya kepada Allah itu. Nah kalau sudah begitu kan ada yang berat. Gusti Allah yang Maha Kaya, Gusti Allah yang masuk, ya sudah. Ini kita sudah baik, kemudian Allah tidak menakdirkan, ya sudah. Gitu. Kalimatnya begitu. Gitu ya. Enteng gitu jadinya. Tidak mendikte, tidak memaksakan. Itu ya penegasan saya untuk perbedaan. Kenapa Allah menciptakan para malaikat, menciptakan manusia, menciptakan makhluk yang lain. Tadi prinsip dasarnya, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Apa? Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Jami'an itu menjadi penegasan. Oke, silakan mintanya Akoba 1, Akoba 4, guru, pimpinan, staf. Silakan, yang di sini, monggo. Ada yang tanya? Di Real, ya. Terkait pendidikan juga. Yang paling penting adalah membangun mindset terkait cara sendiri itu diserahkan ke nanti akan ketemu sendiri. Iya, iya. Setelah ada mindset, kita bangun mindsetnya ada planning. Nah, dalam ilmu manajemen kan ada controlling. Apakah di dalam agama itu atau Allah itu menggambarkan dalam bentuk perumpamaan seperti apa sih yang harus dikontrolling? Jadi begini, kalau controlling dalam agama itu justru sangat mendasar gitu ya. Ketika mindset kita ini sudah benar bahwa segala sesuatunya berujung kepada Allah, idrok tadi ya, madzahir ausafillah fil alam ini, maka Allah yang kita yakini itu khabirun, alimun,
Khabir itu artinya zat yang maha mengetahui secara detail kehidupan kita ini. Adakah sebuah sistem kontrol yang melebihi dari khabir? Saya tanya sekarang. Kita ada sistem kontrol taruhlah dengan absensi, ya toh, dengan cek log. Ini ya, tag gitu ya. Ya, Avenger itu dengan lalu kemudian sistem CCTV macam-macam. Itu kan hanya sekian persen. Akan menjadi utuh ketika kita meyakini masing-masing. Tanpa itu pun, karena kita meyakini Allah itu khabirun, zat yang maha sistem, yang maha mengontrol gitu, yang maha mengevaluasi, yang maha mencatat, yang maha memberikan progres kepada kehidupan kita, maka itu akan menjadi sistem kontrol. Kalau kita tanya agama loh ya, kalau kita tanya agama, bagaimana sistem agama? Sehingga yang harus kita sadarkan kepada semua manusia ini yang kita bangun adalah dalam sebuah sistem kelembagaan, di samping ada sistem secara terukur dalam secara manajemen, dan itu memang harus ada. Tetapi yang lebih penting adalah membangun keyakinan tadi. Sudahlah, Anda di luar dari sistem pengawasan ini, kamu ini harus yakin ada Tuhan, ada Allah, yang setiap saat itu melihat kamu. Kan begitu toh? Kalau itu menjadi bagian dari kesadaran dan keyakinan yang mendarah daging di dalam diri kita, selesai, sudah sesuai. Hukum, norma, undang-undang, termasuk sistem manajemen itu hanya akan menjadi apa istilahnya kanal saja yang mengantarkan kita untuk mengatur lalu lintas saja jadi. Makanya hukum itu bagi orang yang sudah punya tingkat kesadaran akidah tinggi, yang sudah punya kesadaran tasawuf tinggi, hukum itu seakan-akan sudah tidak lagi diperlukan. Orang tidak perlu diperintah kalau cukup kesadaran. Dia itu sholat itu menjadi kewajiban dia, gitu ya. Kenapa kita takut ada hukum potong tangan, ada hukum rajam, ketika kita sudah meyakini dengan sepenuhnya bahwa itu semua akan dievaluasi oleh Allah perbuatan yang kita lakukan. Itu yang maksud saya itu. Jadi kalau dalam agama, justru sistem kontrol melekat dalam sebuah keyakinan itu menjadi utuh. Itu satu bagian dari sebuah mindset. Gitu ya. Dan penerjemahannya tentu kondisional. Kalau dulu sistem kontrolnya kita evaluasi kepada anak-anak manual. Kan gitu toh. Sekarang ada authentic assessment untuk evaluasi itu. Kita ada sistem ini macam-macam, ada video untuk progress report, ada dalam bentuk project, ada dalam bentuk portofolio kalau itu evaluasi kepada anak-anak. Kalau guru-guru itu ada dalam bentuk karya ilmiah atau apa, itu ada dalam bentuk yang menginclude gitu ya, dengan hasil kerja gitu. Kalau dulu kan evaluasi itu betul-betul apa? Berdasarkan hanya pada proses yang bersifat formal. Anda datang, ngajar, kurikulum ini sudah berarti ngelakoni. Akhirnya kan orang harus masuk pada substansi kan. Apa yang kamu hasilkan itu hasil, yang dievaluasi itu hasil. Tidak hanya sekedar proses. Nah, agama menuju ke sana. Tetapi manusia dalam hal kontrol dan proses pengawasan itu ya lahiriah yang bisa kita lakukan. Gitu loh ya. Standarisasi itu kan di sana gitu. Semaksimal mungkin bagaimana mengkonkretkan sesuatu yang sesungguhnya tidak konkret gitu ya. Itu sistem manajemen itu mengitu. Gitu loh ya. Loh kok temen itu sing rame? Yang tidak konkret semuanya hasil. Kamu dalam melaksanakan tugas kalau dulu kan hanya formalitas. Mana absen kamu, mana RPP kamu, mana ini yang dilakukan kan begitu. Sekarang bisa lebih masuk dari itu, sesuatu yang tidak konkret. Oke, kemampuan anak, perilaku anak. Lalu kita bikin ukuran-ukuran kan begitu. Itu kan sesuatu yang dulu agak sulit terukur lalu menjadi terukur. Kalau terukur itu berarti sudah yang tidak asalnya tidak tampak lalu kita usahakan untuk menjadi sesuatu yang tampak itu. Nah, Gusti Allah itu memahaminya, kalau agama memahaminya, agama syariat itu lebih dari itu. Sudah tahu semua gitu. Baik yang tidak tampak maupun yang tampak. Tetapi Allah zat yang maha bijaksana. Ukuran untuk evaluasi dalam diri manusia itu sesuatu yang tampak terukur itu. Batin kita ini tidak menjadi penilaian. Tapi hanya menjadi pertimbangan nanti Allah sendiri yang tahu. Makanya kenapa ada orang yang sama-sama berbuat dosa, lalu kemudian hukumannya berbeda. Ya karena Allah tahu, dia berbuat dosa itu karena apa? Karena bujukan, karena paksaan gitu kan. Ada yang berbuat dosa karena hobi. Kalau hobi kan, itu sudah parah kan begitu ya. Hobi gitu ya. Aku ketut-ketut kok, ya tentu berbeda kan. Lalu manusia kan tidak menghukumnya kan normatif saja. Loh kamu lakukan ini yang ini.
Saya tidak ngurusi hati kamu. Hakim juga begitu. Hakim tidak boleh sok tahu hati loh ya. Oke, meskipun faktanya begini, tapi saya tahu hati kamu sebenarnya nggak ingin lakoni. Oleh karena itu kamu bebas yo. Itu sampel jenis hakim itu ya. Hakim sampel. Kalau manusia itu hanya zahir kan gitu toh. Nah, Gusti Allah nanti punya hak untuk menentukan itu. Makanya harus noto hati itu penting gitu ya. Bahwa orang terpleset sewaktu-waktu itu iya, karena tidak mungkin orang steril dari dosa. Tidak boleh, orang tidak berdosa itu bahkan tidak boleh, kata Allah. Untuk pengampunanku untuk apa gitu kan. Ya. Tetapi saya lagi berbuat dosanya Adam dengan setan kan berbeda. Adam itu walam najid lahu azma. Maka Allah itu lebih memberikan ruang untuk memaafkan meskipun ada proses. Kalau setan enggak, dia dengan bangga dan dengan kesengajaan. Itu kan urusan hati bangga itu kan. Tapi kan bisa dilihat dari ukuran lahiriahnya juga gitu kan. Tapi tidak bisa delok itu kan. Nah, hakim tidak bisa melihat hati itu tidak bisa. Dia tidak harus melakukan. Makanya dia hanya berdasarkan fakta. Ini fakta itu benar kok ternyata salah. Dia sudah tidak dosa. Ya, itu maksudnya begitu. Jadi sekali lagi sistem kontrol dalam agama itu malah melekat. Makanya kita menggabungkan keduanya tadi ini. Membangun mindset, membangun hati, membangun cara memahami, termasuk bagaimana memahami tentang pertanggungjawaban mas'uliyah yang harus kita lakukan, bukan hanya kepada institusi, tapi kepada Allah. Ketika itu digabungkan dengan dua sistem, maka luar biasa itu akan menjadi luar biasa. Kalau namanya lembaga atau organisasi, ya tidak boleh. Kita hanya salah satu tok, dibangun hal itu, nggak ada manajemen, ya tidak boleh. Bisa nanti terukurnya. Oke, ada lagi? Ya, Win, ya. Bagaimana menjaga semangat agar kita tetap istiqomah untuk terus belajar? Mengingat ilmu itu tidak terbatas dan anak butuh ilmu kita yang berbeda. Ya terus belajar. Jadi gini, pokoknya gak turuan gitu ya. Tuh, nuruti mendem turu aja gak belajar. Siji kesadaran kita ya, kesadaran kita. Ilmu itu penting gitu ya. Dan kita merasa indah, merasa bangga lah. Orang merasa nyaman dengan kebaikan itu penting. Jadi mewujudkan karakter itu ya istilahnya. Karakter belajar. Karakter itu, belajar itu kok jadi segojangan, menurut ya. Belajar itu bukan karena dipaksa, bukan karena ada jam sekolah, bukan karena ada tugas itu. Belajar itu ya menjadi karakter. Kita ini butuh. Karena manusia kita mengingat ilmu itu penting, ilmu itu yang menjadikan kita menjadi mulia di hadapan Allah, di hadapan manusia, ilmu itu yang menjadikan kita bahagia. Ngono-ngono itu, tadi saya lagi mindset belajar harus dibangun. Untuk apa kita belajar? Semua kan ada mindset toh, masing-masing. Ujungnya sama pada Allah tadi itu ya. Jadi Bu Id, bagaimana menjaga supaya keistiqomahan kita di dalam belajar itu terus tercipta, terus kita membangun keyakinan mindset kita ini, lalu kemudian menikmati belajar, yang tidak kalah pentingnya kita juga mohon kepada Allah. Karena sekali lagi dorongan berbuat baik itu tidak semata-mata persoalan logika, ada aspek yang bersifat di luar logika kita ya. Hidayah Allah tadi, ada namanya hidayatul taufik wal ma'unah. Ya, ada hidayah taufik wal ma'unah. Dungo Gusti Allah. Jaluk supaya inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Urzukna fahman nabiyin wa khibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Itu menjadi sangat penting untuk kehidupan. Nah, itu yang dimaksud. Apa itu? Oh iya. Kunjungi dalam, katakan itu ya. Oke, ada lagi? Katakan. Kunci. Katakan. Iya, itu biasanya orang yang dari siang sampai malam. Anak mobil. Kunci mobil. Ada lagi? Ada nggak? Tanya. Pinggirnya. Dari Ibu Buka. Wali santri ya? Nggih, monggo Bu. Nggih, Bu. Data bahwa kita Indonesia masalah bisa belajar jika kita melakukan
dosa. Kalau kita tidak melakukan dosa, kalau kita tidak melakukan ya, berarti kita ini kan bukan manusia gitu ya. Oke, saya bisa menangkap sudah itu. kalau kita tidak melakukan dosa, untuk apakah Maha Pengampuni ya. mohon pencerahannya. Jadi begini, kalimat itu sesungguhnya boleh kita ucapkan sebagai bentuk harapan kita. Gitu ya. Optimisme itu dibangun bisa dari situ. Tetapi itu tidak boleh dipakai alibi, kita lalu kemudian gampang melakukan kesalahan atau dosa. Jadi semua itu kan tergantung kepada kalimat itu muncul dengan dorongan apa, dengan tujuan apa, kan gitu ya. Kalau kalimat tadi ini memahami bahwa manusia ini makhluk khata' wa nisyan, seringkali kita berdalil itu ya, manusia ini adalah khata'un, manusia ini makhluk khata' wa nisyan. Itu menjadi alibi kita untuk gampang berbuat dosa, ya itu konyol. Konyol. Tidak boleh. Nah, untuk apa kita? Itu untuk memahami bahwa kesalahan yang mungkin kita lakukan itu jangan menjadikan kita lalu kehilangan sebuah harapan. Namanya al-ya'su. Wala tai'asu min rauhillah. Kamu tidak boleh lalu berputus asa dari rahmati Gusti. Al-ya'su itu putus asa. Akhirnya kalau sering al-ya'su jadinya tai'asu itu. Wala tai'asu. Al-Qur'annya kan ada. Wala tai'asu lan ojo podo apa putus asa sira kabeh. Jadi Ibu ke tadi, kalimat itu bisa disalahgunakan, bisa benar itu ya. Benar itu ketika kita memahami kalimat itu bahwa manusia ini tempatnya berbuat salah, Allah Maha Mengampuni, itu bila mana kalimat itu kita gunakan untuk menjadikan diri kita ini terus punya optimisme, punya roja bahasa agamanya, punya harapan terhadap Maha Rahman Rahimnya Allah. Dan Allah punya sifat. Jadi gampangannya sifat Allah itu jangan kita salah pahami. Allah Maha Rahman Rahim kok saya berbuat dosa juga enggak apa-apa. Gitu. Nah, itu konyol kan itu ya. Allah Maha Mengampuni kok saya buat dosa juga nanti diampuni gitu. Nah itu beda kan. Wong sing koyo ngono iku kan jarak gitu. Tapi nek dia lalu terlanjur buat salah terus mudah ingat ya Allah panjenengan Maha Mengampuni. Kula niki pun kapok, kula niki berusaha untuk menghentikan diri. Kan beda gitu ya. Sehingga orang ketika lahiriahnya sama-sama bertaubat, mana taubat yang diterima dan tidak, itu bisa berbeda. Dan itu Allah yang tahu dalam hatinya itu. Makanya kemarin saya katakan, malaikat pun tidak bisa menuliskan atau mencatat sesuatu yang bersifat batini ya, sesuatu yang ada dalam hati kita itu gak iso. Tidak diberi kewenangan, bukan tidak bisa, tidak diberikan tugas untuk itu. Malaikat itu mencatatnya apa? Sesuatu yang bersifat lahiriah, yang standar-standar tadi itu, prosedur yang standar. Urusan batin itu sudah kembali kepada Allah. Sehingga kenapa di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu Imam Ghazali itu menggambarkan itu kan, jika ada orang beramal yang begitu bagus, sudah akan dilaporkan, bahkan dikawal dengan segala macam malaikat gitu yang seakan-akan bersinar, tiba-tiba lalu dibuang kembali, buang, idribu, pukulkan dia ke wajah, idribu, biwajih, pukulkan lagi ke wajahnya. Untuk apa amal seperti itu kepada kita? Kan malaikat bingung, ini apa ini? Ternyata setelah diselidiki dia ada ini, ada ini, ada ini. Yang tahu itu adalah Allah. Makanya jangan amal kita berhenti pada standar keabsahan, gitu ya. Supaya amal itu tidak menjadi muspro. Nah, manusia tadi jangan beralibi bahasanya, beralibi di balik Allah Maha Mengampuni Allah ini, lalu kita melakukan. Kalimat itu jangan menjadi, ya, kalau sering kita mendengarkan, ya mungkin kalau dalam meni Gus Bak itu sering berbicara itu sebenarnya untuk memberikan harapan, karena mungkin Gus Bak melihatnya masyarakat kita ini perlu dibangkitkan untuk kembali menjadi baik, gitu loh ya. Tapi kalimat itu jangan sering-sering disampaikan secara terbuka tanpa penjelasan, itu kan juga berisiko, gitu loh ya. Tapi juga jangan model Islam yang modern-modern terus gitu itu kan. Wah neraka. Oh begini, wah enggak ada ampun, oh begini kalau begini, semuanya itu sulit kalau kamu sudah berbuat ini. Nah, seakan-akan sudah mengunci. Kehidupan itu akan tetap berujung pada akhir.
penentunya itu. Penentunya itu berujung kepada akhir, pada khotimah itu. Apakah husnul khotimah, apa su'ul, dan dalam detik-detik ketika kehidupan semuanya masih terjadi, bisa terjadi sebuah perubahan. Makanya menurut saya tengah-tengah sah. Bainal khaufi war raja. Apa? Bainal khaufi war raja. Kita tetap ada kekhawatiran, kewaspadaan, tapi sisi lain juga jangan menjadikan kita menjadi putus harapan. Ada tetap optimisme. Jadi sekali lagi, Bu Uga tadi yang disampaikan itu, jangan lalu terjadi kesalahpahaman terkait dengan bagaimana menempatkan posisi kalimat itu. Allah Maha mengampuni, manusia tempatnya dosa, jangan sampai itu menjadi alibi untuk gampang berbuat salah. Ya, itu untuk membangun optimisme tadi saya katakan ya. Ar-Raja tadi. Ada lagi? Mungkin 1, 2. Udah. Oke, muka-muka manfaat semua. Ini terkait dengan pembahasan kita, menutup pembahasan kita tentang malaikat. Ya, keyakinan kepada malaikat. Besok kita bicara tentang qadha dan qadar. Untuk bicara keimanan ya. Ini tauhidnya. Sudah berapa minggu nih? 3 mingguan ini ya. 3 apa 4? 3-4 minggu ini berbicara akidah. Ini sudah sekian SKS ini. Sekian SKS. Masih berbicara ilmu tauhid itu pun ya kita ambil yang anggap pokok-pokoknya saja. Rabbi fanfa'na bi barakatihim bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim. Aina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik urzuqna faman nabiyyin wa khidhan musallin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya Allah. Alimna bima 'allamtana wa anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa amana mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban yassir lana umurana ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wassallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.